Sejumlah kepala daerah di Sumatera bagian utara menyatakan tak sanggup menangani dampak bencana banjir dan longsor. Mereka mendorong penetapan status bencana nasional. Wilayah Sumatera dilanda bencana banjir dan longsor. Hingga sepekan pasca bencana, masih ada wilayah atau daerah yang terisolasi, sehingga warga belum menerima bantuan dari pemerintah. Selain terisolasi secara fisik, akses komunikasi internet juga putus. Sebagian wilayah bahkan mulai mengalami krisis pangan dan juga bahan bakar minyak. Sejumlah kepala daerah menyatakan tidak sanggup menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera ini. Beberapa kepala daerah meminta agar bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Kemudian yang daerah terisolir itu ada 97 desa yang hari ini belum terjangkau. Kecamatannya alhamdulillah sudah turun menjadi 3 kecamatan. Yang awalnya 12, 9, 7 dan hari ini sudah berproses tinggal 3 lagi. Dengan pangan kita dan BBM kita tahan berapa hari, Pak? Untuk BBM hari ini memang sudah minim, tinggal sedikit lagi. Kalau untuk beras mungkin tidak ada lagi, tinggal hanya hari ini dan besok. Gas dan kebutuhan yang lain ini memang sudah sangat menipis. Karena apa? Karena jalan akses kita terputus semuanya. Bupati itu kita tanda tangani, ada bagian yang tidak mampu kita tangani dan harus dibantu oleh provinsi dan juga harus ditangani oleh pusat. Pengertian surat itu seperti itu, sehingga nanti ada kolaborasi bahwa bencana ini menjadi bencana nasional. Sudah 3 hari yang lalu menandatangani surat tidak sanggup dari segi anggaran menangani banjir ini, Bu. Saya sudah teken, sudah tanda tangani. Jadi oleh karenanya mungkin sama juga dengan daerah-daerah lain di Aceh, dengan kondisi kami yang sangat terbatas, maka kami mohon uluran tangan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Aceh untuk segera membantu penanganan banjir ini, Bu. Termasuk pasca banjir nantinya. Kalau menurut kami bermohon kepada Bapak Presiden supaya bencana besar ini dapat ditetapkan sebagai status bencana nasional. Itu memang benar barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak dari BNPB, tapi khusus untuk Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat yang kami terima, Pak. Jadi oleh karenanya saya kira dengan penetapan status bencana nasional ini maka penanganan akan lebih cepat. Karena ini terkait dengan waktu juga. Ini masyarakat boleh sakit semua. Untuk pemulihan tentu nanti akan kita lihat nanti ada perumahan ya. Nanti ada perumahan, kemudian ada infrastruktur, kemudian juga ada areal pertanian. Ya, tentu ini butuh waktu yang cukup panjang. Nanti ini akan menjadi pembicaraan kita nanti, termasuk juga nanti dukungan anggaran. Karena dengan efisiensi yang terjadi 2026 ya, nah tentu ini akan ada hambatan-hambatan tentunya. Itu bagaimana mendorong bencana ini bencana nasional. BNPB menjelaskan penetapan status bencana nasional dilakukan berjenjang. Bila sampai pemerintah provinsi sudah tidak sanggup menangani bencana, baru akan dikaji penetapan status bencana nasional. Penetapan status bencana nasional itu adalah sebetulnya kita bicara tentang sumber daya. Ketika level pertama, level kabupaten kota sudah tidak mampu, mereka akan bicara dan dinaikkan ke level provinsi. Sekarang level provinsi sudah mengeluarkan tiga-tiganya SK tanggap darurat dan itu sudah dilakukan, tetapi kalau memang provinsi sudah tidak mampu lagi, ini paling tidak di levelingnya, itu baru mereka melaporkan dan meminta untuk diberlakukan status nasional, bencana nasional. Tetapi sampai sekarang belum, dan oleh karena itu kita menunggu, dan kalaupun sudah, itu masih dilakukan kajian. Karena kajian itu menyangkut kerusakan, menyangkut sumber daya yang masih ada atau tidak. BNPB mengakui dan menghargai banyak sekali desakan untuk penetapan status bencana nasional. Namun saat ini, pemerintah pusat juga sudah turun mendukung penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara Dewan Perwakilan Daerah atau DPD melalui ketuanya, Sultan Bahtiar Najamuddin mendorong pemerintah pusat menaikkan status bencana banjir bandang dan longsor di 3 provinsi Pulau Sumatera sebagai bencana nasional. Sultan bilang jumlah korban yang terus bertambah jadi salah satu indikator. Menurut pantauan senator di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, faktor lainnya terkait banyak infrastruktur yang rusak dan akses yang terputus sehingga distribusi bantuan ke warga terhambat. DPD mengingatkan setiap kebijakan yang diambil harus tetap mempertimbangkan aspek ekologi berkelanjutan agar peristiwa serupa tidak terulang. Dengan beberapa indikator yang kami dapatkan, korban yang cukup banyak, kemudian lintas, kemudian infrastruktur rusak, dampak dari itu juga luar biasa meluas, maka harus dipertimbangkan ini menjadi bencana nasional. Itu saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu.